Tema firman Tuhan pada hari ini adalah penebusan. Ya, ini gambar saya ambil di Gunung Nebo. Ya, Gunung Nebo. Jadi di pegunungan itu kita bisa melihat ke bawah seluruh lembah Israel, kelihatan betul, saudara. Ya, jelas. Kalau malam di situ lampu-lampunya pun kelihatan ada di bawah sana, saudara. Ya, dan saya mendapatkan satu pengalaman spiritual, saudara. Bukan satu, ada banyak pengalaman spiritual yang saya terima setiap kali saya di sini. Ya, salah satunya adalah begitu menyedihkan ketika seseorang hanya bisa melihat keselamatan itu tanpa dia mengalaminya. Begitu menyedihkan, ada berkat yang terpampang di depan wajahnya, tetapi dia tidak bisa menikmati. Penebusan dalam konteks agama atau teologi itu mengacu kepada suatu tindakan untuk membebaskan seseorang dari dosa, dari kesalahan atau dari hukuman. Itu konteks daripada agama dan teologi. Namun kalau sudah bicara penebusan, ini melibatkan sebuah harga yang harus dibayar. Seperti yang saya sampaikan tadi, saudara, barang yang dibawa itu kalau belum dibayar, ketika keluar dari toko itu, maka alarm akan berbunyi. Ya, kalau tanpa sengaja mungkin bisa dimaklumi, diulang kembali, saudara. Tetapi kalau dengan sengaja, itu namanya pencurian. Pasti ada sanksi, gitu ya. Nah, ini yang mesti kita pahami dulu nih, saudara, tentang sekali lagi kasih karunia. Bahkan, saudara, dalam banyak tradisi yang dibuat oleh agama-agama, penebusan itu dikaitkan dengan sebuah karya penyelamatan oleh siapapun tokoh dari agama itu. Bahkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah juga bisa terlibat di sana. Tapi sekali lagi, saudara, hanya satu Tuhan yang benar dan satu Tuhan yang hidup dan berkuasa di bumi dan di surga, yaitu Yesus. Amin. Amin. Kita masuk ke dalam konteks, saudara. Apa yang menjadi penyebab dari dosa? Itu yang pertama. Penyebab dari dosa itu adalah ketidaktaatan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 17, sebab jika karena kesalahan satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu. Oleh karena ketidaktaatan manusia pertama, maka untuk manusia-manusia selanjutnya setelah manusia itu pertama boleh ada dan manusia selanjutnya dilahirkan, manusia itu membawa benih dosa di dalam dirinya. Sekali lagi, ketidaktaatan itu merupakan faktor terjadinya atau faktor penyebab daripada dosa. Saudara, ini yang paling sering saya lakukan, saudara. Ketika saya akan berpergian ke satu daerah yang cukup jauh, apa yang saya buat, saudara? Saya lihat tekanan ban.
kanan ban. Tetapi seringkali lupa tekanan itu harus diisi berapa besar. Ya. Kan lupa itu sifat alamiah manusia. Mudah berjanji, tapi gampang melupakan janji yang sudah dibuat. Itu kan kecenderungan manusia. Tapi saudara, ada petunjuk yang dibuat oleh pabrik mobil. Ketika kita buka pintu mobil di bagian sebelah kanan, bagian driver, saudara, di situ ada petunjuknya. Kalau ban belakang tekanan anginnya 36, ban depan 33, begitu. Lebih nggak boleh, kurang jangan. Jadi ukurannya, komposisinya harus tepat. Itu petunjuk yang dibuat. Sebab apabila tidak dibuat seperti apa yang menjadi petunjuk, saudara, maka akan terjadi distraksi. Fungsinya bisa saja menurun dan menyebabkan bahaya terjadi. Begitu juga mobil secara rutin mesti ganti oli. Kalau nggak salah per 5.000 km itu wajib diganti. Puji Tuhan, sudah 11 tahun itu mobil bagus. Kenapa? Walaupun kadang-kala agak terlambat, tetapi rutin diganti olinya. Maka mesin pun akan awet, saudara. Kalau tidak diganti-ganti, maka akan terjadi fungsi daripada mesin itu akan menurun. Karena terjadinya distraksi. Pepatah dunia mengatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Katanya seperti itu, saudara. Ya, coba lihat, kalau ada lampu merah, orang bukan ngerem untuk berhenti, tetapi orang malah tancap gas untuk lebih cepat lagi melewati pemberhentian itu. Benar ya? Halo? Halo? Ayo jujur. Iya, saudara. Ya, ada yang senyum-senyum ini. Ya, karena itu kecenderungan manusia. Peraturan itu sebenarnya dibuat untuk menjadi tertib, bukan untuk dilanggar. Maka ketetapan, petunjuk, peraturan yang diberikan oleh Tuhan itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Kalau kita melanggar namanya tidak taat. Sementara ketidaktaatan merupakan faktor penyebab dari terjadinya dosa. Jelas ya sampai di sini ya. Amin. Ya, kita lanjutkan. Betapa lebih lagi mereka yang menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim. Ngasihnya nggak sedikit-sedikit ini Tuhan, berlimpah. Kalau berlimpah itu nggak ada batasnya, saudara. Kalau gelas diisi air sampai batasnya, itu belum kategori melimpah. Tetapi kalau dia sudah keluar dari batasnya, sampai meluber, sampai meluap, itu artinya tanpa batas. Betul saudara bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan, tapi juga perhatikan di sini ada karunia kebenaran. Jadi kita tidak hanya meyakini,
anugerah itu sudah ada pada kita. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa karunia kebenaran itu juga ada pada kita. Jadi ketika kita menerima semua kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah itu, maka kita mesti jadi pelaku kebenaran. Amin. Lanjutkan ayatnya. Akan memerintah ke dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maka apa yang dilakukan Yesus Kristus itu adalah merupakan sebuah contoh yang harus kita ikuti. Para rasul itu membuat kesempurnaan dari firman Kristus menjadi lebih indah pernak-perniknya, begitu loh, ya. Bukan nambahin atau menyempurnakan. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah fondasinya. Dan apa yang disampaikan para rasul itu adalah bangunannya. Jadi nggak bisa kita mengabaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan sekali lagi saudara, oleh karena ketidaktaatan seorang manusia, maka semua manusia selanjutnya menjadi orang yang berdosa, sama dengan manusia yang pertama. Tetapi oleh karena satu orang, yaitu Kristus Yesus, maka semua orang yang percaya itu menerima anugerah dan karunia kebenaran. Ditujukan buat siapa? Buat semua manusia. Tetapi yang menikmatinya adalah orang yang percaya kepada Dia dan mengikuti petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang Dia buat. Ya, nanti akan saya tambahin tentang ini. Kalau kita nggak ikutin petunjuk atau peraturan, sekali lagi akan terjadi distraksi, hilangnya konsentrasi, hilangnya fokus kita kepada anugerah dan kebenaran itu. Akibatnya saudara, kita lintang pukang buat dosa. Tapi kalau kita ikuti petunjuk dan peraturan yang ada karena cinta, maka percaya saudara, tidak akan pernah terjadi distraksi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, dampak dari dosa. Siapapun orangnya sudah ada di dalam keadaan berdosa ketika dia dilahirkan. Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Semua orang tanpa terkecuali. Siapapun dia, ketika dilahirkan sudah ada dosa di dalam dirinya. Dampak daripada dosa adalah adanya kejahatan. Dan kejahatan yang ada terus dari hari ke hari berkembang. Coba Anda perhatikan saudara, bagaimana ketika dosa itu sudah menguasai manusia, akibat dari ketidaktaatan manusia, terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi. Kemudian terjadilah hal-hal yang jahat yang lainnya. Dan bahkan sekarang
Ada yang namanya kejahatan cyber yang tidak mudah untuk dibuktikan. Karena ini sudah beberapa kali saya dengar, sudah tiba-tiba orang duitnya di bank hilang, nggak tahu siapa yang ngambil, sudah. Melalui teknologi yang berkembang, kejahatan juga meningkat. Sementara itu kita tahu Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, kematian. Ada orang-orang, ada manusia-manusia yang hidup tapi sebenarnya dia sudah mati. Tidak tahu apa yang benar, tidak hidup di dalam apa yang benar. Tidak cukup hanya tahu yang benar tanpa hidup di dalam kebenaran. Itu ya. Kan kalau tahu semua orang bisa. Oh tahu, saya tahu kebenaran, saya tahu itu begini, harusnya itu begitu, harusnya. Tapi dengan tidak melakukan sama juga bohong. Tidak ada nilainya, tidak ada value. Sepintar apapun kau, sehebat apapun kau, sekaya apapun kau, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan kalau engkau hanya mengetahui kebenaran tanpa hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin. Yang ketiga, ditebus dari dosa. Saudara, kita ini telah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Maka Yesus bilang sudah selesai. Perjanjian damai itu sudah dibuat. Kalau di dalam satu keadaan di mana terjadinya peperangan, saudara, dan ketika kedua-duanya membuat satu kesepakatan untuk berdamai, itu ada sesuatu yang mesti dibayar di situ. Sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Maka dibuatlah perjanjian damai. Sebelum kita mengenal Kristus, firman Tuhan berkata, kita ini adalah seteru Tuhan. Kita ini adalah musuhnya Tuhan. Musuhnya Bapa surgawi. Tetapi setelah kita menerima Kristus, maka kita diperdamaikan. Apakah kita sanggup untuk membayar harganya? Nggak sanggup, saudara. Setiap tahun orang mengadakan ritual yang begitu ribetnya, saudara, melalui peraturan-peraturan yang dibuat, yang mengkondisikan manusia itu dalam keadaan yang sulit, bahkan itu memperbaiki dirinya. Bapak Yahweh lihat manusia gak sanggup, maka dia berinkarnasi di dalam Yesus Kristus, Yesus Al-Masih, untuk bayar harganya, agar lunas pembayarannya, agar kita bisa dibawa dia kemana dia berada. Itulah isi hatinya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku harus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, di situ engkau berada. Ini keinginan hati daripada Yesus. Ya, Yohanes 14.
Ayat 2, 3, 4 sampai 5 boleh dibaca di situ. Barang yang sudah kita bawa tanpa kita bayar, tidak bisa kita bawa keluar. Nggak mungkin kita bisa dibawa ke surga oleh Yesus, saudara. Sekalipun dia sudah merilis jalan di situ tanpa dia menebus itu. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah dalam kitab Ibrani. Jadi harus ada darah yang tertumpah. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19 berkata, karena kamu mengetahui bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang telah diwariskan oleh leluhurmu. Nah, sampai di sini orang-orang terus menggarisbawahi, lihat ini kan Torah ini katanya. Ini bukan, saudara, cara hidup yang sia-sia, ya, yang diwariskan oleh nenek moyang. Apa itu perbuatan jahat? Apa itu perbuatan dosa yang diwariskan dari nenek moyang kita? Nah, itu kita ditebus dari hal itu. Dengan apa? Apakah dengan emas dan perak? Bukan. Firman Tuhan berkata, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak maupun emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal harganya. Ini cara berdoa juga perhatikan, saudara. Ya, darah Yesus itu nilainya keselamatan kita. Ya, jadi nggak bisa dinilai atau sebanding penilaian itu terhadap harta benda yang kita miliki. Ya, karena saya masih melihat atau mendengar orang berdoa itu bungkus kendaraan yang kami gunakan dengan kuasa darah Yesus. Ya, itu nggak tepat, saudara. Darah Yesus bukan buat mobil kita, darah Yesus bukan buat rumah kita, darah Yesus bukan buat harta benda kita, tetapi buat diri kita, buat nyawa kita, ganti kita. Dia sedia memberikan nyawanya. Amin. Bukan buat aset kita, bukan buat harta benda kita. Kalau itu cukup dengan otoritas Tuhan, kita minta para malaikat yang menyertai kita, mengawal kita sebagai anak daripada raja di atas segala raja. Amin. Amin. Itu. Ini darahnya mahal. Seperti darah anak domba yang tanpa cacat dan noda. Ini susah nyarinya, saudara. Ya, domba ada yang putih bersih, ya, tapi selalu ada warna yang lain. Jadi ini tidak ada warna yang lain, nggak ada cacatnya, nggak ada nodanya, bersih. Yesus tanpa dosa menjadi berdosa karena kita, dia menanggung dosa kita. Dan dia melunasinya, dia melunasi harganya di Kalvari. Darahnya tertumpah, nyawanya melayang. Ganti kita. Dan barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Galatia 3 ayat 29. Dan jika kamu milik Kristus, dan jika kamu milik Kristus, sebagai milik Kristus ada tandanya, yaitu darah. Kalau kita milik Kristus, maka ada tanda darah Kristus di dalam kita. Amin. Dan itu yang membuat kita dikategorikan, maka kamu adalah keturunan Abraham. Diberkatilah orang-orang yang memberkatimu, dan terkutuklah orang-orang yang mengutukimu. Itu dalilnya, saudara. Ya. Ini ada lagi, saudara. Dan menjadi
pewaris dari perjanjian itu. Jadi apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham itu menjadi bagian, itu menjadi milik kepunyaan kita, saudara, yang dimana kita mewariskannya itu melalui Kristus. Jadi nggak bisa tanpa Kristus, harus lewat Kristus. Roma 8 ayat 17 berkata, dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah pewaris bersama Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh Kristus wajib kita lakukan, saudara. Dia memberi contoh dan teladan. Maka jangan buang kitab Injil itu, saudara. Ya, kitab Injil itu adalah parameternya, panduan utamanya. Yang lain itu bukan memperlengkapi ya, tapi semakin mempertajam lah gitu, di dalam ketidakmengertian manusia tentang kebenaran. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan itu sudah sempurna. Jangan coba-coba menyimpang keluar daripada itu, saudara. Akibatnya ketidaksempurnaan padamu. Kita ada di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang atas. Amin. Hebatnya, Galatia 4 ayat 7. Demikianlah, engkau bukan lagi hamba. Kita melakukan firman itu bukan karena terpaksa, karena disuruh, karena diperintah. Anak buah sering kali kan gak taat. Dia taat kalau ada Tuhannya. Tuhan yang pergi, dia akan buat seperti apa yang dia mau. Tapi kalau anak, dia akan tetap melakukan yang terbaik, ada maupun tidak ada orang tuanya, atas usaha, atas perusahaan, atas segala sesuatu yang menjadi milik kepunyaan bapaknya. Betul? Halo? Melainkan anak, dan jika anak maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Yesus. Maka di dalam cara kita berdoa sebagai orang yang sudah ditebus, itu beda dengan orang yang belum ditebus. Sekarang saya mau tanya, seberapa banyak di antara kita di sini yang percaya kita sudah ditebus oleh Yesus? Angkat tangan. Angkat tangan belum ditebus. Berarti sudah ditebus. Ya. Berarti kalau sudah ditebus, Yesus bilang di dalam battle-nya dia, di dalam peperangannya dia, yang diakhiri dengan kemenangan. Sudah selesai. Harganya sudah lunas dibayar. Sekarang tinggal kau menerima. Nggak perlu minta, saudara, nerima. Jadi cara berdoanya nggak lagi minta-minta, saudara, terima. Karena sudah tersedia, sudah ada, tinggal terima. Orang doanya gitu, minta ini, minta itu, Tuhan, minta ini, minta itu. Benar kan? Kalau doa masih minta-minta itu berarti belum yakin kalau dia udah ditebus. Kalau kita percaya, kita yakin kita sudah ditebus, maka tinggal terima apa yang kau mau terima. Amin. Amin. Ya, saya ajak Anda untuk menerima apa yang sudah disediakan di bumi di surga. Karena kita, Anda dan saya, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang seperti darah anak domba yang tidak dicacat celahnya. Dosa kita sudah diampuni, kita jadi pewaris, bukan pengemis. Kita jadi anak, bukan lagi hamba. Amin.